dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Dalam awan yang bercahaya, tampaklah Roh Kudus dan terdengarlah suara Bapa. Ini putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra terkasih-Mu menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10 dan ayat 13 sampai 14. Pakaiannya putih seperti salju. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dan dari hadapannya beribu-ribu melayani dia. Beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu. Tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan dia diantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpetiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum
adalah tumpuan tahtanya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Petrus, bab 1 ayat 16 sampai 19. Suara itu kami dengar datang dari surga. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dari bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadanya laku berkenan, dengarkanlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya bersama-sama mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia."
Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Hari ini liturgi gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang membawa Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang tinggi. Mereka menyaksikan bagaimana di hadapan mereka Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian Musa dan Elia muncul dan berbicara dengannya. Peristiwa ini mendorong Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Pada saat Petrus selesai berbicara, awan terang menaungi mereka. Peristiwa para murid naik ke Gunung Tabor dan mengalami perjumpaan istimewa dengan Yesus menuntun kita untuk merefleksi pentingnya melepaskan diri dari hal-hal duniawi, untuk melakukan perjalanan rohani, dan untuk merenungkan pribadi Yesus. Yesus mengajak kita untuk meluangkan waktu memandang Dia dengan penuh sukacita. Hal ini menuntut waktu untuk hening agar kita bisa merenungkan Injil dan mengalami sukacita itu. Ada seorang ibu yang setiap kali menjelang anak-anaknya berangkat sekolah selalu menyisihkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan serta memaknai Injil Tuhan bersama anak-anaknya. Kerelaan untuk memberi waktu secara khusus sebelum memulai aktivitas adalah waktu yang tepat untuk mengalami Tuhan dan memberi makan rohani bagi jiwa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan, sebab kita selalu diterima sebagai putra dan putrinya dalam diri Yesus dan diri Yesus Kristus putranya yang dikasihi. Bagi gereja, ya Bapa, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan penghayatan Injil. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman, ya Bapa, bantulah para seniman agar tak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga para ilmuwan makin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati jujur. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang ada di sini, bantulah kami untuk menjadi manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah dibebaskan oleh Kristus,
dan mempunyai tekad untuk memperbarui dunia sehingga menjadi tempat bagi semua orang menikmati keadilan dan kebebasan, sambil belajar saling mengasihi, seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Mohon untuk bangsa dan negara Indonesia, agar segera dibebaskan dari wabah virus corona. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Mohon untuk kesehatan anggota keluarga. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur karena kami masih dianugerahi nafas kehidupan, kesehatan dan perlindungan. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kemuliaan-Mu telah memancar dari wajah Yesus Putra-Mu. Semoga terangnya bersinar dalam hati kami, seperti matahari pagi yang terbit penuh janji. Semoga kami dari dunia ini diciptakan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah, berkat penampakan mulia Putra Tunggal-Mu, kuduskanlah persembahan ini dan berkat semarak cahayanya, bersihkanlah kami dari noda-noda dosa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Antipon Domini. Apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Doa penutup. Ya Allah, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon semoga sabdanya yang telah kami resapi menjadikan kami serupa dengan Dia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa jiwa Kristus. Puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. mari kita tutup ibadat ini dengan lagu Siapa yang Berpegang dari Puji Syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bakal
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.